Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam bil aqidah wa ja'ala al-qur'ana hudaw wa rahmah wa ja'ala nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama uswatun hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadbiru biha dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bertemu kembali, berjumpa kembali dengan saya Kang Sae dalam lanjutan edisi pelajaran ilmu tajwid. Mudah-mudahan pelajaran yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang terdahulu bisa dipahami, bisa dimengerti, kemudian juga bisa diterapkan dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, cara kita membaca Al-Quran semakin lebih baik, semakin lebih baik, semakin lebih baik. Dan kita merasakan bahwasanya Al-Quran yang kita baca semakin begitu indah, dan tentu saja kita berharap Al-Quran yang kita baca nanti akan memberikan pahala yang Allah berikan kepada kita, dan kelak nanti kita akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Baik saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pada perjumpaan yang lalu, pada edisi yang lalu, kita sudah mempelajari tentang mad, tetapi madnya adalah mad tabi'i. Saya ingin menyampaikan kembali apa itu mad. Mad adalah bacaan panjang ataupun kalimat panjang. Bacaan yang dibaca panjang atau kalimat-kalimat yang dibaca panjang. Sudah kita pelajari pada saat yang lalu, dan ingin saya ingatkan kembali. Apa yang menyebabkan bacaan menjadi panjang? Yaitu karena ada huruf-huruf mad. Ya. Huruf-huruf mad, huruf-huruf yang menyebabkan bacaan menjadi panjang. Huruf mad ada 3, yaitu huruf alif, lalu huruf waw, dan yang ketiga adalah huruf iya. Huruf alif, huruf waw, dan huruf iya. Kemudian mad terbagi dua. Mad terbagi dua macam, dua jenis. Yang pertama yaitu mad tabi'i, dan yang kedua adalah mad far'i. Mad tabi'i dinamakan mad asli. Kemudian yang kedua adalah mad far'i. Kenapa dinamakan mad far'i? Far'i itu artinya cabang, karena pada mad far'i memiliki kurang lebih ada 14 macam ataupun ada 14 cabang. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan, dan anak-anak generasi Al-Quran yang saya cintai, yang saya sayangi. Sekedar mengingatkan kembali, mad tabi'i itu panjangnya 2 harokat. Harokat itu artinya adalah ketukan. 2 harokat atau 2 ketukan. Dengan ketukan yang lambat atau dengan ketukan yang tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat, sedang-sedang saja. Kemudian juga dikatakan pula 2 harokat atau dinamakan juga 1 alif, yaitu
semua huruf hijaiyah yang menempel pada alif lalu bertanda fathah, maka itu adalah mad tabi'i. Atau semua huruf hijaiyah yang diiringi atau yang menempel pada huruf waw kemudian bertanda domah dan wawunya adalah sukun, ini adalah mad tabi'i. Dan semua huruf hijaiyah yang diiringi atau menempel pada huruf iya kemudian bertanda kasrah, itu adalah mad tabi'i. Baik saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, itu adalah ulasan dari mad tabi'i untuk mengingatkan kembali supaya kita semakin melekat dan selalu ingat. Baik, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan yaitu pada bagian mad far'i. Mad far'i. Far'i seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwasanya makna far'i itu artinya cabang. Mad far'i adalah mad yang memiliki beberapa macam atau beberapa cabang. Ada 14 macam, 14 jenis dari mad far'i. Satu persatu insya Allah akan kita pelajari dan mudah-mudahan semakin kita pelajari kemudian satu demi satu dan akhirnya kita semakin mengerti dan semakin paham dan bisa kita terapkan ke dalam bacaan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu dari mad far'i yaitu mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Mad far'i ya. Ini mad far'i. Mad far'i artinya mad cabang ya. Cabang atau jenis. Ini ada 14. Nah, untuk kali ini pada pertemuan sekarang kita akan mempelajari yang dinamakan dengan mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Baik, sebelum kita lanjutkan pendalaman materi tentang mad wajib muttasil, mad far'i itu adalah pengembangan dari mad tabi'i. Mad far'i adalah pengembangan dari mad tabi'i. Kalau mad tabi'i itu panjangnya hanya 2 harokat atau 1 alif, sedangkan pada mad far'i itu bervariasi. Mad far'i itu dari berbagai jenis, ada 14 jenis, 14 macam, yaitu panjangnya bervariasi dari 2 sampai 6 harokat. 2 sampai 6 harokat artinya 2 ketukan sampai 6 ketukan, atau dengan kata lain 1 alif atau 1 sampai dengan 3 alif ya. Baik, kembali ke mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil ya? Mad wajib muttasil itu adalah mad tabi'i. Mad tabi'i berjumpa dengan alif atau hamzah tetapi di satu kata. Ya. Saya ulangi. Mad wajib muttasil adalah mad tabi'i. Mad tabi'i berjumpa dengan hamzah atau alif ya, dalam satu kata. Maksudnya adalah hamzahnya itu dalam satu kata ya. Nanti akan kita lihat pada contoh-contoh sehingga nanti kita akan semakin mengerti yang dimaksud dengan hamzah dalam satu kata. Saya ulangi, mad wajib muttasil. Apa artinya muttasil? Muttasil itu artinya bersambung atau disambung ya. Mad asalnya mad muttasil. Kenapa disebut ditambahkan dengan wajib? Karena di sini memang wajib disambung ya. Karena memang hamzahnya satu kata ya.
itu adalah mad wajib mutasil. Saya ulangi, mad wajib mutasil adalah mad tabi'i, mad asli. Ingat mad asli itu alif fathah, kemudian wawu doma, kemudian iya kasrah gitu ya. Berjumpa dengan hamzah, tetapi hamzahnya masih dalam satu kata atau ya satu kata. Kita akan lihat pada contoh-contoh ya. Mad wajib mutasil misalnya kita lihat pada contoh, kita ambil di surat-surat juz amma, juz yang ke-30 ya. Misalnya pada surat An-Nasr. An-Nasr surat yang ke-110. Ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa. Nah, itu ya. Perhatikan. Idza. Ini mad tabi'i ya, sama juga. Kemudian jaa. Perhatikan. Jaa ini satu kata. Jaa itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesianya adalah datang. Itu satu kata. Kalau kita pisah, kita urai, kalau suku katanya da dan tang, tidak mungkin datang, da tersendiri, tang sendiri, tidak mungkin. Asalnya jaa ini biasa, tetapi alif pada kata ja bertemu dengan hamzah. Tetapi di satu kata, jaa ini satu kata. Maka jaa ini panjangnya disebut mad wajib mutasil, yaitu 2,5 sampai 3 alif atau 5 sampai 6 ketukan, 5 sampai 6 harokat. Idza jaa, idza jaa nasrullahi wal fath. Gitu ya. Nah, untuk membedakan mad wajib atau mad zaid, nanti kita akan lanjutkan pada mad zaid juga. Itu tanda fathah seperti orang menyebutnya fathah bengkok atau fathah melengkung, atau seperti pedang ya dikelokan. Ini adalah tanda bahwasanya itu adalah wajib mutasil atau jaiz mutasil ya. Tapi pada kali ini adalah wajib karena hamzahnya masih dalam satu kata. Ja ini tandanya berarti lebih panjang dari mad tabi'i. Saya ingin ulangi lagi. Mad wajib mutasil. Mutasil itu artinya sambung ya. Mad wajib mutasil adalah mad tabi'i, mad asli. Ini ja'ain asalnya mad asli. Bertemu dengan hamzah, ja. Ja ini adalah mad tabi'i. Ja-nya ada alif. Asalnya ja sendiri. Tetapi kalau misalkan disambung dengan alif, nah ini. Ja ini mad tabi'i. Bertemu dengan hamzah. Alif bertemu setelah alif adalah hamzah, tetapi hamzah ini masih dalam satu kata. Maka ini adalah mad wajib mutasil. Makanya ada tandanya seperti ini. Di atas alif. Jaa. Idza jaa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu adalah mad wajib mutasil. Satu contoh itu ya. Baik. Kita akan contohkan terus beberapa contoh supaya semakin mengerti dan matang. Kita lanjut pada contoh lain, misalnya di surat Al-Ma'un. Kita ambil saja di surat-surat di juz yang ke-30. Al-Ma'un misalnya di ayat yang ke-6. Alladzina hum yura'una. Alladzina zinya ini mad tabi'i ya. Alladzina hum yura'una. Ingat, yura ini ro-nya ada alifnya, berarti mad tabi'i. Mad tabi'i
pada kata ro, yuro, mad tabi'i 2 harokat ya, atau mad asli ya. Yuro ada alif, kemudian bertemu dengan hamzah ya, bertemu dengan hamzah tetapi di satu kata yuraun, itu artinya ria. Ria itu ingin dipuji, ingin dilihat ya. Ada digambarkan bahwasanya sholat kita termasuk sholat yang lalai di dalam surat Al-Maun ini ya. Sholat yang katakanlah yang ria. Alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un ya. Alladzina hum yura'una. Nah ini adalah mad wajib mutasil. Mad tabi'i pada kata ro, adalah mad tabi'i 2 harokat, bertemu dengan hamzah tetapi masih di satu kata. Yura'un itu artinya satu kata ya, dilihat atau ingin disaksikan. Nah ini adalah contoh dari mad wajib mutasil yang kedua ya. Kita lanjut lagi contoh berikutnya, masih dalam surat juz amma, juz yang ke-30. Misalnya pada surat Al-Quraisy, li'ilafi quraisyin ilabihim rihlatasy syita ilabihim rihlatasy syita'i was-shayb syita'i ilabihim rihlatasy syita'i syita, ta alif itu adalah mad tabi'i, bertemu dengan hamzah tetapi masih dalam satu kata. Syita ini artinya musim dingin, rihlah ini berpergian. Kalau was-shayb itu artinya musim panas. Jadi kebiasaan orang-orang Quraisy pada zaman sebelum Nabi Islam datang, punya kebiasaan pada setiap musim dingin, pada musim panas mereka berpergian. Kata-kata asyita'i, syita ini mad tabi'i asalnya, lalu bertemu dengan hamzah i. Ini adalah mad wajib muttasil ya. Baik, sudah dipahami ya. Kita lanjut contoh berikutnya di surat Al-Bayyinah misalnya. Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah, pada ayat yang keempat. Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ma ja'athumul bayyinah. Ja'a ya. Kata ja'a. Ja ini adalah aslinya adalah mad tabi'i. Ja 2 harokat ja. Bertemu dengan hamzah tetapi ja ini satu kata, datang ya. Maka ja'a ini adalah mad wajib mutasil, yaitu panjangnya 2,5 sampai 3 alif atau 5 sampai 6 harokat. Ma ja'athumul bayyinah illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Ja'a ini mad wajib muttasil. Ambil lagi contoh pada surat Al-Qadar. Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu. Tanazzalul malaikatu. Tanazzalul malaikatu. Ya,
La-nya adalah dengan tanda, ada boleh dengan alif, boleh tanda fathah berdiri ya. Boleh dengan misalkan kalau dengan alif mala, nah lalu ikatu. Malaikat ini satu kata ya, artinya malaikat begitu. Tanazzalul, turun para malaikat. Ini tentang Lailatul Qadar ya. Tanazzalul malaikat warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Tanazzalul la ini adalah matobi'i. Lalu bertemu dengan hamzah. Tetapi satu kata malaikat karena ini ya. Tidak mungkin dipisah-pisah. Maka malanya ada tanda fathah yang bengkok ya. Seperti gelombang horizontal seperti pedang. Ya. Ini adalah tanda mad wajib muttasil ya. Panjangnya 5-6 harokat atau 2,5 sampai 3 alif. Bisa dipahami ya. Kita lanjut contoh lain, misalnya pada surat Asy-Syamsi ya. Ini pada was-sama'i wa ma banaha. Was-sama'i wa ma banaha. Was-sama, sama itu artinya malaikat. Maksud saya adalah bumi ya, atau langit ya. Ardi adalah bumi, as-sama artinya langit. Was-sama'i, was-sama, maknya ini adalah mat tobi'i, bertemu dengan hamzah. Tapi dalam satu kata, karena sama ini artinya langit ya, tidak bisa dipisah la kemudian nit, tidak ya. Wasama, maka dikasih di huruf pada kata ma, ini ada tanda fathah yang bengkok seperti pedang atau seperti gelombang. Ini adalah menandakan mad wajib muttasil, 2,5 sampai 3 alif atau 5-6 harokat. Was-sama'i wa ma banaha was-sama'i wat-thariq. Bisa begitu nanti kita akan lihat pada contoh itu ya. Baik, kemudian pada surat Al-A'la ya. Al-A'la itu Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Nah, pada ayat 5 faja'alahu ghutsa'an ahwa. Faja'alahu gusaan ya. Gusa, ta ini artinya asalnya matobi'i, bertemu dengan hamzah tapi di satu kata ya. Gusaan artinya kering ya. Kata gusa itu artinya kering, kemudian ahwa itu kehitam-hitaman ya. Faja'alahu gutsa. Nah, dikasih tanda, karena panjang mad wajib muttasil maka dikasih tanda fathah seperti bendera atau seperti gelombang atau seperti pedang ya, bengkok. Ta'an. Ta'nya ini mad wajib muttasil sepanjang 2,5 sampai 3 alif atau 5-6 harokat ya. Ini tentu saja para hadirin sekalian, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak generasi Al-Quran yang saya cintai, yang saya sayangi, ini apabila kita membaca Al-Quran secara mujawwad. Membaca Al-Quran ada dengan murotal ya, atau murotal atau tartil, biasanya nadanya lebih santai, kemudian tidak terlalu panjang, tidak berlagam. Tapi kalau nanti yang mujawwad ini menggunakan lagam, menggunakan lagu-lagu Al-Quran, dan biasanya dibaca secara lebih tartil lagi. Nah, inilah nanti akan menggunakan menempatkan mad wajib muttasil atau mad jaiz serta mad yang lain secara sempurna ya. Ini akan dibacanya lebih sesuai dengan hukum tajwidnya, yaitu 5-6 harokat, sekitar 2,5 atau 3 alif ya. Baik, yaitu pada contoh faja'alahu ghutsa'an.
Bisa kita contohkan di surat Al-A'la juga ini masih di ayat ke-7-nya. Illa masya Allah. Illa lanya matobi'i, ma-nya matobi'i, sya alif itu matobi'i asalnya. Lalu bertemu dengan hamzah, sya'a. Illa masya'a. Sya-nya asalnya matobi'i. Ya, tapi bertemu dengan hamzah, maka ini adalah mad wajib mutasil. Illa masya Allah, ya. Lalu pada surat At-Tariq, ya, was-samai wat-tariq, samai, ya, langit, ya. Was-samai dzatil buruj, was-samai dzatil buruj. Itu surat Al-Buruj ayat yang ke-85. Kemudian pada kita ambil di surat-surat yang panjang, surat Al-Baqarah misalnya, pada ayat yang kelima itu, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ini adalah kalimat isim isyarah, kata tunjuk, ya. Ulaika, mereka itu, ya. Ulaika, itu adalah mad wajib mutasil. Kemudian kita ambil contoh lain masih di surat Al-Baqarah juga, ya, surat-surat yang panjang. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim sawa'un 'alaihim. Sawa'un artinya sama. Sawa, wawunya ada alifnya, itu mad tabi'i, lalu bertemu dengan hamzah masih dalam satu kata, karena sawa'un artinya sama, ya. Ini adalah mad wajib muttasil, ya. Baik para pemirsa, saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan, anak-anak sekalian, para generasi Al-Quran, para pencinta Al-Quran, kajian kita tentang mad far'i, yaitu mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil salah satu dari mad far'i. Nanti akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang, pada perjumpaan yang yang akan datang, yaitu tentang mad zaiz munfasil, ya. Saya ingin rangkum kembali, mad wajib muttasil yaitu salah satu dari mad far'i yang panjangnya 5-6 harokat atau 2,5 sampai 3 alif, ya. Saya kira itu, ya, dengan contoh-contoh yang saya berikan tadi mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan insya Allah dari waktu ke waktu, dari hari ke hari kita semakin pintar, semakin paham dan tahu tentang mana yang harus dibaca panjang dan mana yang harus dibaca pendek. Yang dibaca panjang itulah yang dinamakan mad. Kalau hanya 2 harokat saja namanya mad tabi'i. Tetapi nanti di mad far'i juga ada nanti yang panjangnya hanya 2 harokat. Baik, sampai di sini saja perjumpaan kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan demikian, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.